Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang maupun sore untuk sahabat SMK Negeri 1 Selawi. Kembali lagi dengan saya Armasdi Nugrahani dan kali ini kita akan bersama-sama menyaksikan sosialisasi MPLS Ramah 2026. Tapi kali ini saya tidak sendiri, saya bersama dua narasumber utama kita. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi. Yang pertama ada Ibu Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Selawi, Ibu Lutfah Berliana MPD. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Yang kedua ada Bapak Saryoto SSI selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Selamat pagi Pak. Pagi. Ya, kali ini bersama-sama kita akan melihat dan menyaksikan bersama apa saja yang nanti akan diselenggarakan di MPLS Ramah 2026 yang sudah berlangsung selama 5 hari ke depan dari hari kemarin tanggal 13 Juli 2026 sampai 17 Juli 2026. Selamat pagi Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik dan sehat walafiat. Ibu, ada beberapa hal yang ingin diketahui oleh publik, terutama orang tua murid Ibu, terkait dengan bagaimana pelaksanaan dari MPLS Ramah 2026 ini. Dari kacamata Ibu selaku pimpinan di SMK Negeri 1 Selawi, bagaimana Ibu membangun karakter, membangun bagaimana persiapan siswa, maupun membangun bagaimana siswa itu bisa ready untuk menjadi murid di SMK Negeri 1 Selawi. Ya, baik pemirsa, bahwa bagaimana saya mengenalkan kepada para murid, khususnya murid baru, ketika membuka MPLS, di situ saya menyampaikan bahwa mengenalkan seperti apa SMK Negeri 1 Selawi, ya. Jadi saya perkenalkan kepada mereka bahwa SMK Negeri 1 Selawi adalah sekolah berintegritas. Kemudian juga saya perkenalkan kepada mereka juga bahwa SMK Negeri 1 Selawi termasuk sekolah adiwiyata dan sekolah sehat, dan juga di dalamnya bahwa SMK Negeri 1 Selawi itu nanti akan anak-anak disiapkan untuk BMW, apa itu bekerja, kemudian melanjutkan dan berwirausaha. Selain itu juga saya sampaikan kepada anak-anak bahwa tagline sekolah kita adalah prestasi adalah tradisi, begitu. Sehingga dengan demikian ketika saya memperkenalkan seperti itu kepada para siswa, mereka tahu, oh mindset yang saya siapkan untuk masuk SMK 1 Selawi untuk menuju ke sana, begitu. Terima kasih Ibu. Selanjutnya kepada Bapak Saryoto selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan di SMK Negeri 1 Selawi terkait dengan kegiatan atau gambaran umum kegiatan MPLS Ramah 2026 ini. Ada yang disampaikan Pak? Ya, alhamdulillah. Kita bertema MPLS ini MPLS Ramah, sekolah nyaman dan murid berkarakter. Berarti di situ ada tujuan yang hendak kita wujudkan, yaitu sekolah kita nyaman dan murid memiliki karakter ketika sekolah di sini. Itu yang pertama. Yang kedua, MPLS ini akan kita laksanakan dari hari Senin tanggal 13 Juli sampai tanggal 18 Juli. Alhamdulillah ini sudah berjalan lancar untuk anak-anak kita. Mungkin itu dulu, Bu. Terima kasih Bapak. Selanjutnya adalah terkait dengan tadi nih Pak, penanaman berarti MPLS ini menjadi gerbang awal dari mereka belajar mengenal maupun memahami, kemudian nantinya akan belajar di SMK Negeri 1 Selawi. Betul. Nah, kemudian Ibu terkait dengan beberapa hal itu gitu ya Ibu, bahwa di sekolah ini pasti punya visi dan misi dari sekolah SMK Negeri 1 Selawi. Iya, betul sekali Bu Arma bahwa SMK Negeri 1 Selawi itu mempunyai visi dan misi. Nah, untuk visinya adalah bahwa sekolah ini akan menghasilkan lulusan yang beriman dan bertakwa, berkarakter, berilmu pengetahuan dan teknologi, berkompeten, berjiwa wirausaha,
berwawasan industri dan lingkungan, serta siap menghadapi tantangan global. Dari visi tersebut sangat sesuai dengan apa yang sudah saya sampaikan pada waktu pembukaan MPLS. Sehingga dengan demikian apa yang saya sampaikan di MPLS seperti tadi barusan itu sudah mengarah semuanya kepada visi SMK Negeri 1 Slawi. Ya, dari visi yang tadi sudah dibangun oleh sekolahan dan kemudian nantinya terlaksana, rangkaian kegiatan utama apa saja Pak yang nanti akan dihadirkan untuk siswa baru? Oh iya, materi-materi utama yang akan disampaikan dalam kegiatan MPLS ini, yang pertama yaitu menanamkan karakter pada anak-anak kita, kata tujuan kita ya. Yang kedua adalah literasi digital dan berbudaya positif. Nah, dari materi utama itu di downgrade itu kan ke bawah, bahwa nanti akan mendapatkan materi yang lebih spesifik lagi, itu masalah seperti yang disampaikan oleh Kementerian Pendidikan kita, yaitu gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Yang kedua yaitu pagi ceria. Yang ketiga sopan dan santun dalam bermedia sosial. Yang keempat adalah budaya senyum, salam, sapa, sopan dan santun dalam kehidupan sehari-hari anak-anak. Itu menjadi lingkup materi dalam kegiatan MPLS kita. Wah, cukup menarik sekali ya Pak. Iya. Jadi nggak sabar gitu ingin mengikuti berbagai hal yang ada di MPLS Ramah 2026 ini. Oke Ibu, terkait dengan kegiatan kita yang sudah berlangsung dan nanti berlangsung sampai di tanggal 17 Juli ya Ibu. Harapan besar apa yang dibangun sekolahan terkait dengan kegiatan? Ya, baik, terima kasih. Harapan saya adalah agar betul-betul pembiasaan positif itu bisa terlaksana secara konsisten. Kemudian mereka juga lebih tepat waktu ya. Kemudian kesiapan mereka dalam belajar itu betul-betul sebelum ikut pelajaran itu mereka pasti sudah bisa memastikan diri bahwa dalam kondisi badan sehat, jiwanya sehat. Karena dengan badan yang sehat, jiwa yang sehat, itu tentu bisa menerima pembelajaran dan berproses di SMK 1 Slawi ini dengan baik. Dan itu tentu tidak lepas dari orang tua, support dari orang tua. Misalnya ini orang tua sudah menyiapkan sarapan pagi di rumah, sehingga dengan demikian mereka betul-betul fisiknya sudah kuat. Kemudian juga dukungan dari orang tua, jadi anak mau berangkat sekolah itu upayakan kondisi di dalam keluarga itu nyaman. Bukan ada intimidasi, bukan ada pertengkaran misalnya di dalam keluarga. Ini jelas akan menurunkan mood mereka ketika berangkat ke sekolah. Jadi jelas saya berharap kepada orang tua murid untuk memberikan dukungan sepenuhnya begitu. Berarti terlaksananya ini bukan kesuksesan dari acara ini bukan hanya dari sekolah Ibu, tapi juga ada peran sekali, dari rumah. iya. Oke. Terkait dengan MPLS Ibu, Bapak khususnya. MPLS ini kan dilaksanakan setiap tahun gitu. Apa sih yang membuat MPLS Ramah 2026 ini menjadi lebih menarik atau apa sih yang baru seperti itu Pak? Iya, yang baru di MPLS ini memang lebih menekankan pada dukungan, support dari orang tua di rumah yang tadi oleh Ibu Kepala Sekolah sampaikan. Karena 7 kebiasaan itu menyangkut di sana. Ya, jadi bangun pagi ini kan di rumah. Habis itu beribadahnya, sholat subuhnya itu di rumah, bukan di sekolah. Kemudian makan sarapannya, olahraga dan gemar belajar membacanya itu juga di rumah sampai pada tidur cepatnya itu semua di rumah. Maka dukungan orang tua untuk kesuksesan anak di sekolah itu yang sangat kami juga nantikan untuk anak-anak. Itu akan tergambar ketika anak-anak menerima pelajaran. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu kalau tahun ini kita ada pembatasan penggunaan gawai atau HP itu yang sering dipegang anak-anak mungkin sampai 24 jam selama liburan kemarin. Maka di MPLS ini anak-anak ketika masuk MPLS tidak memegang gawai karena itu adalah konsep pembatasan gawai itu. Itu yang utama.
Karena selama ini kita mafhum bersama para orang tua nggih, ketika anak pegang HP, orang tua untuk menegur saja sudah tidak berani. Orang tua untuk menyuruh saja sudah tidak berani. Apalagi kami seorang guru yang tidak pernah berjumpa dengan anak-anak, tahu-tahu datang ke sekolah. Maka ini sedang kami batasi agar anak-anak lebih berkarakter, lebih mengerti adab sosialnya, bahwa manusia yang beradab seperti sila kedua dalam Pancasila mesti kita wujudkan pada diri anak-anak kita. Seperti itu Ibu Arma. Jadi mereka mengenal pembiasaan baru, khususnya Ibu Bapak, pembiasaan positif untuk mereka adalah salah satunya membatasi HP. Jadi yang biasanya jadi teman setia ya Bapak Ibu. Mungkin kenapa saya bilang teman setia, kadang-kadang sekarang yang paling dekat sama mereka tuh HP Bapak Ibu. Dekat tapi jauh. Nah, dekat tapi jauh gitu kan. Mendekatkan yang jauh tapi menjauhkan yang dekat gitu. Jadi ya itu jadi salah satu hal yang perlu ini ya pelajari bersama, dimahami bersama bahwa HP itu ya ada positifnya nggih Bapak Ibu. Iya, ada. Banyak sekali positifnya. Cuman ya untuk apalagi anak-anak yang sekarang sedang tumbuh kembang Bapak Ibu, itu perlu adanya pembatasan. Iya. Jarimu harimaumu. Nah, itu dia. Bagaimana kita menggunakan jari tutul-tutul di HP tapi untuk hal-hal yang positif dan berguna untuk masa depan dia sendiri. Begitu. Betul Ibu, sepakat nggih Bapak Ibu di rumah nggih, dan kita semua sepertinya sepakat untuk menjaga putra-putri kita agar lebih dapat mengontrol nggih Bu untuk penggunaan HP-nya itu. Khususnya tadi Ibu saya agak menarik Ibu terkait dengan tadi kegiatan BMW itu sendiri. Salah satunya kan nantinya apalagi siswa kita SMK khususnya nantinya dipersiapkan untuk dunia kerja, siap untuk menjadi dunia bekerja gitu Bu. Baik nanti ketika PKL maupun seterusnya. Nah, di MPLS ini ada tidak sih Bu kegiatan yang mewadahi terkait dengan kegiatan itu? Iya, betul sekali bahwa SMK itu berbeda dengan SMA. Memang betul Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah sudah menyampaikan materi utama, ada 4 materi utama. Namun kita di dalam SMK sendiri, khususnya SMK Negeri 1 Selawi, di dalamnya juga ada materi tambahan yang mana itu justru hal yang sangat urgen di SMK, yaitu adanya materi tentang PKL begitu. Mengapa? Karena biar anak-anak yang lulus SMP mereka sudah mulai mengenal bahwa nanti ketika mereka sekolah di SMK 1 khususnya SMK Negeri 1 Selawi itu ada PKL ketika mereka kelas 12. Nah, selama ini kami lakukan di 1 Desember sampai nanti akhir Maret. Itu harus kami perkenalkan karena tadi arah SMK yaitu BMW satunya bekerja. Bagaimana mereka bisa bekerja di industri dengan baik, bisa disiplin seperti halnya kedisiplinan di industri, beretitude, bekerja selama itu gitu loh. Jadi kan makanya biar tidak kaget kita kenalkan bahwa kegiatan belajar mengajar di SMK itu sampai dengan pukul 15.30 yang mana mungkin waktu SMP mereka belajarnya di SMP hanya sebatas pukul kalau nggak salah 13 kali 13. Ya. Jadi mereka biar tidak kaget. Karena apa? Nanti di industri mereka kan bekerja dari pagi sampai sore. Nah di SMK itu juga dilatih seperti itu sehingga dengan demikian mereka akan bisa bertahan untuk bekerja menjadi lebih baik. Begitu. Wah, menarik sekali ya Ibu. Terkait dengan kegiatan ini sendiri Bu, MPLS Ramah 2026 ini, kegiatannya yang utamanya pasti nanti interaksi antara siswa dan guru gitu. Cuman kemudian ada interaksi lain mungkin dengan kakak-kakak kelas, mungkin lebih utamanya adalah OSIS dan MPK. Peran OSIS dan MPK pada kegiatan ini seperti apa Bapak? Iya, peran OSIS dan MPK di sini adalah kan kepanitiaan dipegang oleh Bapak Ibu guru pembina, maka kemudian OSIS di sini mendampingi anak-anak yang sekarang menjadi peserta MPLS. Dan di setiap, karena jumlah kita sebanyak 719 peserta, maka tentu itu dibagi dalam berbagai kelompok. Dan setiap kakak OSIS itu adalah setiap kelompoknya ada 2 yang namanya
bimpok gitu ya, pembimbing kelompok. Dan disitulah teman-teman atau kakak-kakak OSIS itu mengarahkan, membimbing ya, dan menuntun ibaratnya kepada adik-adik kelasnya nanti. Dan di dalam MPLS ini sangat efektif karena si kakak kelas dari OSIS ini adalah mereka betul-betul memfasilitasi kebutuhan anak-anak itu. Dan alhamdulillah insya Allah akan berjalan lancar ketika anak-anak dengan semangat baru, anak-anak yang di OSIS dan MPK ini. Iya. Menelisik terkait dengan memfasilitasi, apabila nanti mungkin orang tua murid ada yang mungkin memberikan saran atau nanti ada hal-hal yang bisa atau bapak ibu guru bapak ibu yang ada di rumah ingin menyampaikan sesuatu hal, apakah ada kanal khusus Pak terkait dengan hal itu? Oh iya, ada kanal khusus dan juga ada tambahannya, yaitu yang bisa dihubungi adalah bimpok itu sendiri dari anak. Jadi anak-anak udah itu satu grup ya, dan si kakak dari OSIS udah memberitahu bahwa ini nomor kakak yang bisa dihubungi oleh orang tua. Selain memang kita juga ada kanal yang udah disediakan oleh Humas dari SMK Negeri 1 Slawi. Jadi insya Allah orang tua bisa menghubungi dan kami standby 24 jam untuk menerima laporan, aduan, ataupun ketika orang tua mau menjemput jam berapa, kami sudah siap untuk menginformasikannya. Iya. Wah, dengan berbagai hal yang nanti akan dilaksanakan Ibu sampai di tanggal 17 dan juga 18 nih Ibu. Nanti ada dilanjutkan dengan kegiatan pramuka nih. Iya, itu nanti ada kegiatan berikutnya Bapak Ibu di rumah, jadi mohon untuk selalu standby nggih Ibu dan mendukung kegiatan yang ada di sekolah, karena ini 5 hari ini menjadi masa mereka mengenal SMK Negeri 1 Slawi. Nggih, Ibu, yang terakhir Ibu, ada yang ingin Ibu sampaikan terkait dengan bagaimana siswa baru maupun orang tua murid mempersiapkan diri. Ini kan baru gerbang awal gitu. Nantinya mereka akan belajar di SMK Negeri 1 Slawi di 3 tahun ini. Ada yang Ibu ingin sampaikan? Iya, baik, terima kasih. Bahwa ingin saya sampaikan kepada para siswa dan juga para orang tua murid di rumah, bahwa MPLS itu bukan hanya pengenalan, tapi merupakan awal dari perjalanan hebat. Ya, sekali lagi bukan hanya pengenalan, tapi merupakan awal perjalanan hebat seorang murid dalam rangka mewujudkan sekolah yang nyaman, aman, dan juga menyenangkan. Semua itu untuk mewujudkan murid Indonesia hebat yang beriman, berkarakter, kemudian juga berilmu pengetahuan serta berprestasi. Jadi kita ciptakan generasi muda yang handal melalui awal mula yaitu kegiatan MPLS, begitu. Ya. Untuk mewujudkan SMK Negeri 1 Slawi yang berprestasi adalah tradisi. Ya. Terima kasih Bapak Ibu atas perbincangan kali ini, sungguh menarik. Nanti Bapak Ibu apabila diperlukan nanti akan ada kegiatan maupun penjelasan-penjelasan lebih lanjut. Terima kasih Bapak Ibu. Sama-sama. Baik Bapak Ibu, orang tua wali yang ada di rumah dan juga pemirsa yang ada dimanapun berada, kita bersama-sama sudah menyaksikan sosialisasi MPLS Ramah SMK Negeri 1 Slawi. Apabila nanti Bapak dan Ibu terkait dengan kegiatan maupun terkait dengan hal-hal yang lain, bisa kita berada di kanal yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Wakasih. Sekian dari saya Armasin Nugrahani undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.